Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di sini saya Seran Susi Anggraini akan mereview salah satu tokoh bersejarah terkait pokok-pokok pikiran dari tokoh tersebut. Siapa ya tokoh yang akan saya review? Ia adalah Muhammad Hatta atau akrab disapa Bung Hatta. Ia adalah seorang proklamator sekaligus wakil presiden pertama Indonesia yang terkenal dengan kecerdasannya dan kecintaannya pada buku. Ia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang memiliki tradisi pendidikan Islam dan adat yang kuat. Tentunya, Muhammad Hatta adalah seorang yang sangat taat terhadap agamanya. Kita lanjut ya, bagaimana sih perjalanan pendidikan Bung Hatta? Jadi, Bung Hatta pada saat sekolah dasar, ia bertepatan di Bukit Tinggi, sekolah menengah berada di Padang, sekolah lanjutan berada di Batavia, Jakarta, dan pada saat perguruan tinggi, ia di Belanda. Jadi, Muhammad Hatta telah menyatakan 3 ide besar. Nah, apa sih ide besar yang dikatakan Hatta? Yang pertama adalah demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional ini adalah seperti Undang-Undang 1945, KNIP menjadi DPR, hak asasi manusia pada Undang-Undang 1945 pada pasal 28 sampai 33 yang berbunyi yaitu hak warga negara agar mendapatkan pekerjaan. Pasal 28 mengatur tentang hak asasi manusia dan warga negara, sedangkan pada pasal 33 mengatur tentang perekonomian. Yang kedua adalah demokrasi kerakyatan. Pada hal ini, Muhammad Hatta ingin menekankan pada prinsip kemusyawaratan. Namun, demokrasi kerakyatan adalah kedaulatan rakyat yang diwakili oleh DPR. Yang ketiga adalah demokrasi ekonomi, berhak menentukan kesejahteraan bagi rakyat agar tidak hanya dalam dunia politik saja. Nah, diubah oleh Hatta menjadi kooperasi, bukan kapitalisme. Apa sih kooperasi ini? Nah, konsep kooperasi ini yaitu tidak ada pemilik modal tunggal. Modal tidak hanya pada satu orang saja. Ciri dari demokrasi ekonomi adalah pengelolaan dikelola oleh negara, namun tetap diperuntukkan kepada masyarakat atau rakyat. Selanjutnya, dari mana sih ide-ide Hatta itu muncul? Nah, maka dari itu kita harus memahami genealogi pemikiran Muhammad Hatta. Selama studi di Belanda, Hatta terpapar berbagai gagasan besar dunia, terutama pemikiran barat seperti Karl Marx. Pengaruh ini membentuk pemikiran Hatta bahwa perjuangan ekonomi itu harus berbasis pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan individu atau negara. Nah, sistem presidensial yang ada sebelum 1945 pada waktu itu dikritik oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta telah mengkritik Soekarno dan mengkritik demokrasi barat. Menurut Hatta, sistem presidensial tidak memiliki kontrol. Setelah itu diubah menjadi sistem parlementer. Hatta berkata bahwa Indonesia harus dikontrol oleh parlementer karena menurutnya demokrasi barat hanya bertumpu pada demokrasi politik saja. Nah, pada sistem demokrasi di Prancis terdapat 3 pokok, yaitu legalite yang berarti kesetaraan, fraternité yaitu solidaritas, dan liberté kebebasan. Menurut Hatta, sistem demokrasi di Prancis sendiri itu menitik beratkan pada kepemilikan atau kebebasan individu yang merupakan ciri dari kapitalisme atau liberalisme. Jadi, demokrasi adalah suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan oleh liberalisme. Sedangkan demokrasi, menurut Hatta, yaitu demokrasi yang ada di Indonesia tidak boleh sama dengan demokrasi barat. Demokrasi adalah buah pikir daripada liberalisme yang bertentangan dengan sosialisme. Hatta sendiri menentang liberalisme dan kapitalisme. Oke, saat di Belanda, Hatta aktif di Perhimpunan Indonesia atau Partai Demokrasi Islam Indonesia, organisasi mahasiswa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari sini, ia mulai merumuskan pemikirannya tentang nasionalisme yang berbasis ekonomi dan kooperasi. Tidak hanya memiliki pokok pikiran atau ide-ide besar saja yang telah ia gagas, Hatta juga memiliki keberanian untuk menghapus 7 kata dari Piagam Jakarta pada hasil sidang komunis ke-9 yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Dengan fakta tersebut, apakah Muhammad Hatta itu benar-benar Islam yang taat atau sebaliknya, yaitu seorang komunis? Karena ia telah menghapus 7 kata Piagam Jakarta yang berhubungan dengan Islam. Jadi, Muhammad Hatta bukanlah seorang komunis, melainkan seorang muslim yang taat dan nasionalis yang mengedepankan persatuan bangsa, bukan karena dia menentang Islam,
ia membuat keputusan untuk menghapus 7 kata dari Piagam Jakarta untuk mempertahankan persatuan nasional, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Sebagai seorang yang memahami realitas politik dan sosial, Hatta melihat bahwa jika ketujuh kata tersebut tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan perpecahan, terutama dari wilayah Indonesia Timur yang keberatan. Keputusan ini tidak menunjukkan bahwa Hatta seorang komunis atau anti-Islam, tetapi justru menunjukkan kebijaksanaan dan sifat kenegarawannya dalam menjaga keutuhan negara. Sudah paham kan kalian tentunya? Jadi, kesimpulannya dari pokok-pokok pemikiran ide besar Hatta merupakan hasil dari perpaduan berbagai faktor. Yang pertama, pendidikan Barat, tradisi Islam dan adat Minangkabau, serta pengalaman perjuangan nasionalismenya. Dari sinilah ia membentuk gagasan tentang ekonomi kerakyatan, demokrasi sosial, dan nasionalisme yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, ide-ide Hatta muncul dari interaksi kompleks antara pengalaman pribadinya, lingkungan intelektualnya, serta sosial politik pada zamannya. Jadi, kalian sudah tahu kan pokok-pokok pikiran atau ide-ide besar yang telah digagas oleh Muhammad Hatta? Sekeren itu kan tentunya. Bye-bye!